Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, tasyakur kita kepada Allahur Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan karunia, yang telah memberikan kenikmatan, bermacam-macam kenikmatan dan karunia, terutama nikmat yang besar di kita, yaitu nikmatnya Islam dan nikmatnya iman. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan Islam tersebut tetap ada di kita sampai dengan ajal menjemput kita, sampai dengan kita menghadap Illahir Rabbi dengan membawa bekal iman dan Islam. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada hariban baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga semua umatnya sampai dengan yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sepuh, para tokoh, dan teman-teman yang telah hadir di ini tempat, yang sangat saya hormati, dan mudah-mudahan dirahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini ya Allah di tempat Mas Agus, jadi ingat awal, Masya Allah, yang cuma saya belum kenal waktu itu. Non tahunya teh Pak Widodo, siapa lagi, Mas Pri, karena ingat aja batunya gede-gede, inget tuhnya ya. Tapi sampai nemplok ke saya ya alhamdulillah ya. Mas Eko, siapa lagi nya, ada siapa teh, Pak Bayu adanya? Aduh, Masya Allah. Perjalanan ya. Hanya berapa orang ya. Namanya juga saya kaget, MCI, Cina Majelis Catur Indonesia. Berawalnya memang tukang main catur KB ya. Masya Allah, ta'adus bini imam. Itu prosesnya memang seperti itu ya. Jadi saya juga baru kenal paling beberapa orang. Memang nu hadir lagi beberapa orang dengan sekarang yang segini ya. Bukan berarti kita lebih, bukan berarti kita itu udah naon bahasana sukses atau apa, bukan. Ini adalah kekurangan kita yang lebih besar. Dulu dengan 6 orang personil ya pantes, karena apa? Karena di hati kita belum mengenal Allah, karena kita belum mengenal syariat, karena kita belum mengenal yang namanya untuk ridho Allah, untuk rahmat Allah. Tapi sekarang kita ulah dikenalkan dengan Allah, dengan kuasanya Allah, dengan kudrat irodahnya Allah. Jadi kalau bahasa itu sekarang itu bukannya maju, kita itu masih banyak kekurangan, masih banyak untuk diperjuangkan.
awalnya sakitunya kenal acan anu kenal teh cuma Mas Eko Unggul jenderalna meureun aya teh jenderalna teh belum datang. Oh. Dia mah punya kantor sendiri, punya kunci sendiri ya. Di dalamnya ada kue, di luar ada kue enggak, Rul? Ada? Kasiannya. Nggak cerita kue nya supaya ngasup karena MCI, ya Allah itu MCI-nya. Tapi dapat Habib cina itu tehnya. Bapak-bapak di sini senangnya catur, Habib aja yang bikin majelis catur Indonesia, nggak tahu itunya. Apem atau apapun yang ada di depan kita itu sebelum jadi kue yang kita nikmati, sebelum jadi kue yang kita ambil manfaat dan untuk banyak manfaatnya dan enak dilihatnya, itu tahu nggak prosesnya? Dari tepung dikasih air panas, dibejak-bejaknya, gitu kan? Udah dibejak-bejak, dimasukin ke cetakan, udah masuk ke cetakan, lalu direbus dan dikukus. Belum selesai dikukus, diangkat, ditaplokin lagi, ya, disuruh didinginkin lagi, sampai ke hadapan kita sudah begitu bentuknya dan jadi manfaat. Yang bikin manfaat dia bisa hasil dari jualannya, yang kita beli manfaat kita hasil bisa mengenyangkan, gitu kan? Nah sama MCI itu dulu sama seperti itu, begitu muncul dengan personil yang segitu, dengan nama yang tojaiyah yang tidak layak di majelis itu, nya nggak layak kan, nya itunya. Allahu Akbar, teu layak pisan eta mah, geus teu mantak piseremeun majelis pisan eta mah nya. Dengan nama yang itu, tapi ternyata setelah dibejak-bejak itu, lihat teman-teman yang awalnya, makanya udah kuat, udah dibejak, udah dibontang, udah dibanting, macem-macem godaan, macem-macem sikuan, macem-macem itu. Nah mudah-mudahan sekarang ini udah jadi kue maksudnya teh gitunya. Dengan apa? Gantikan namanya juga jadi majelis Cahaya Ilahi. Udah jadi kue. Tak mudah-mudahan dengan kue ini yang jadi MCI Majelis Cahaya Ilahi, jadilah bermanfaat untuk diri kita sendiri, jadilah bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya tadi bilang masih kurang kita ini, masih jauh di bawah kita ini. Karena apa? Mungkin kita belum bisa bermanfaat untuk kita sendiri, belum bisa bermanfaat untuk keluarga kita sendiri, belum bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalah dengan kue apem ininya. Ayo bah disambil ya bah nya. Tenang mah geus dicaritakeun ieu halal dimakan aganya. Prosesnya seperti itu. Makanya begitu datang ke dia, ini alhamdulillah ya Allah nya. Ini kan proses Allah Subhanahu wa taala. Anu teu bisa disangka ku jalma, anu teu bisa diprediksi oleh siapapun ya. Tapi di diri kita, teman-teman, bukan satu kebanggaan, tapi ribuan PR yang untuk kita kerjakan demi apa? Demi kemanfaatan yang tadi. Karena apa? Karena kita udah dikenalkan Allah Subhanahu wa taala dan kita pun harus bisa mengenalkan Allah kepada orang lain. Artinya dengan takdirnya Allah, dengan irodahnya Allah, dengan perintahnya Allah, dengan larangannya Allah, halal, haramnya, hak dan batalnya. Dulu matinya biarin aja, dek plus-plusnya. Tapi sekarang udah tahu semua, makanya lebih berat perjuangan kita. Tapi mudah-mudahan intinya kita minta sama Allah selalu istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bah mulai bahnya. Insya Allah malam ini kajiannya yaitu tentang fikih, melanjutkan yang dulu tayamum sudahnya di Saung Endah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa nawakiduhu ay asbabun nawakidil wudu'i arba'atun. Beres tentang wudu dari awal sampai akhir, doa wudu sampai permasalahan ketika wudu, sampai permasalahan air yang dipakai wudu musabal namanya, sampai permasalahan meringkas wajibnya wudu karena waktu yang sudah sempit, karena airnya banyak yang memerlukan, sampai dengan tidak ada air kita tayamum, sampai ada air tapi gak boleh kena air karena aturan medis kita bertayamum, sampai dengan tayamum dipakai untuk di tengah-tengah wudu yang kemarin tianya. Abah ada salah bah tanya. Naon sing ngaranna teh? Nyimpen tayamum di tengah-tengah wudu buat orang yang anggauta wudunya ada halangan tidak masuk air atau tidak kena air karena apa? Karena perban ya. Kemarin teh kan gitu ya. Rukun tayamum, alat yang dipakai untuk tayamum, dan tayamum digunakan ketika sedang wudu. Jadi kalau ada anggota badan kita, anggota wudu maksudnya, ketika anggota wudu kita ada perban gak boleh dibuka kata dokter, maka tayamum dulu baru wudu kumbah yang atau basuh semua anggota wudu yang sehat. Kalau ada dua berarti 2 kali tayamumnya. Setelah selesai baru diusap perbannya pakai air, diusap tangan basah diusapin. Gimana kalau hadas besar? Sama. Kalau hadas besar pun sama, kita mau mandi, adusnya ada anggota badan kita yang tertutup dengan perban, sama tayamum dulu ya, baru mandi atau basuh semua yang boleh kena air, akhirnya usap dengan tangan basah perbannya. Sampai situ tuhnya. Sekarang yang membatalkan wudu ay asbab, yaitu sebab yang membatalkan wudu. Karena wudu kita yang sudah kita rangkai dari awal asyhadu alla ilaha illallah, dari ta'awuz, dari bismillah, dari mengocok-ocok kedua telapak tangan sampai akhir doa wudu, sampai dengan surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadr sama ya, yang sudah disebutkan dan pahalanya dan juga hadisnya dan riwayatnya udah genan macam-macam, mungkin udah masuk semua wanya. Kamana masuk ke pokok namanya. Itu teh ceritanya udah lumayan panjangnya perjalanan anak. Tapi karak wudu unggul. Sekarang yang membatalkan. Jadi ada setelah kita mulus, setelah kita sampai, setelah kita udah semua kerjakan, ada yang namanya pembatalannya. Itu yang merongrong. Itu pasti ada yang merongrong. Itu pasti ada yang membatalkan. Hama namanya. Kalau nggak ada hama, tuh petani subur semua. Kalau nggak ada hama, orang yang di kebun, orang yang bertanam akan senang semua. Tapi karena adanya hama, ya, maka ini hama dalam wudu kita harus dijaga, ya, johirnya. Kalau saya sama, ketika kita sudah mulai hijrah, ketika kita sudah mulai mengenal, menjalankan syariatnya Allah, mengerjakan apa-apa yang diperintah Allah, maka ada hama batin yang akan merusak kita, sama dengan wudu. Ya. Apa itu hama batin? Timbul aja di hati kita ria. Ria itu pengen dilihat orang. Ya. Makanya tadi teman-teman, ya udah, kita masih kurang, masih banyak kekurangan, masih banyak PR. Gak usah dilihat banyak personil dari dulu sampai sekarang. Yang penting diri kitanya. Ketika udah mulai ya ada rasa ria, nah itu menghabiskan, ya, menggerogoti atau merampok, mencuri amal-amal kita. Pengen dilihat
orang. Ada selisih sedikit dari riya, yaitu ujub. Ujub itu nggak pengen dilihat orang loh ya. Ini paling bahaya itunya. Ujub itu nggak pengen dilihat orang, nggak pengen dipuji orang, nggak pengen ditaksir orang, nggak pengen dinilai orang, tapi merasa diri. Nah, merasa diri lebih baik daripada orang lain, itu namanya ujub. Sama penyakit, sama itu adalah yang menggerogoti atau yang menghancurkan amal kita. Oh, hebat juga saya sekarang Maya. Nah, itu merasa hebat itu, ujub namanya. Kalau riya mah untuk orang lain kita pengen dilihatnya. Kalau ujub mah di diri merasa, wih sekarang mah saya udah bener, udah lempeng, udah lurus. Ya Allah, lurus apa? Kita itu tetap orang yang nggak lupa, atau yang nggak luput, atau yang nggak terbebas dari dosa. Nggak ada yang lurus kita itunya. Nggak ada yang selamat dari yang namanya dosa. Makanya kan saya sering-sering sok banyakin istighfar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tadi kita itu tidak selamat dari yang namanya dosa. Jadi nggak ada merasa diri kita baik, merasa diri kita paling bagus, merasa diri kita paling hebat, itu tidak ada ya. Menghilangkan ujub dekos itu ya. Lalu semuanya dengan itu, baik itu riyanya atau ujubnya dari amal-amal kita ya, itu akan hilang dengan ikhlas ya. Jadi kalau ikhlas udah, ujub hilang dengan ikhlas, riya hilang dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu mengenolkan atau mengosongkan perasaan kita ya. Jadi salat ya salat, Allahu Akbar, kosong, nggak ada apapun, nggak ada pandangan siapa yang memandang kita, nggak ada perasaan diriku ini udah beres nih sholatnya, tidak ada perasaan seperti itu ya. Jadi apa? Kosong, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah beres tuh, hilang ya. Belum lagi yang lagi penyakit hati kita ya. Ada yang namanya sirik, iri ya. Ya Allah, iri itu pasti datang adanya. Karena apa? Tanaman itu tanamannya, atau petani ketika nanam akan ditanam tanaman yang dia tuju, baik pohon jeruk, jambu, atau dia pohon padinya akan tumbuh, dia rawat dari penyakit-penyakit, tapi akan muncul juga apa namanya? Itu rumput yang tidak dituju untuk ditanamnya. Dan itu jadi hama juga ya. Itu sama ya. Jadi tinggal dicabutin. Makanya iri atau sirik, cabutin aja, dihilang-hilangin di hati kita. Maksudnya apa? Supaya hati kita itu lapang, hati kita itu besar, hati kita itu bersih. Kalau bersih ya udah, nggak usah mikirin apa, mikirin itu, lurus, hanya tujuan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini akan ditinggalkan, harta kita akan ditinggalkan. Ya Allah, sok lihat dengan dunia orang gontok-gontokan, padahal mah itu tidak ditinggalkan ya. Kurang memerebutkan anu nek ditinggalkan, tidak memerebutkan apa yang kita bawa. Makanya tinggalkan semua itu, kosongkan hati. Mending kita berebut dengan apa yang kita bawa nanti. Amal soleh jelas akan kita bawa, amal ibadah jelas akan kita bawa, ibadah-ibadah yang lain jelas kita akan bawa. Mending kita ribut atau kita khusyuk dengan yang namanya amal, dan kita akan bawa pahalanya ke alam akhirat nanti. Ayeuna makan gitu merebutkan, ya Allah, neangan kambing hitam, neangan kambing, atuh kambing di tiangannya. Ayeuna mah neangan kambing kurban banyak. Nawakiduhu, kembali 4 perkara anu ngabatalkeun kana wudu. Ahaduha tayaqqana khuruju syai'in min ahadis sabili duburan kana au kubulan. Yang ke satu yang membatalkan wudu ya, yaitu keluarnya sesuatu dengan yakin ya, selain daripada air mani, baik itu keluarnya ada bentuknya berupa ain, zat,
atau keluarnya nggak ada bentuknya, berupa angin yang basah atau yang kering, yang biasa keluar atau yang bukan biasa keluar, maka itu hukumnya membatalkan wudu. Dari mana keluarnya? Min ahadis sabili, dari dua lubang yang ada di kita, yaitu lubang depan dan lubang belakang. Lubang depan dan lubang belakang semua punya, dan dari situ akan keluar baik yang biasa ataupun yang luar biasa, baik yang berbentuk ataupun yang tidak berbentuk, sakur-sakur atau semua yang keluar dari dua lubang tersebut batal wudu kita. Wudunya jadi batal. Kalau wudu batal berarti kita punya hadas kecil, wudu lagi ya. Jangan malas dengan wudu, jangan malas dengan amal ya. Kalau kita mau udah batal, udah aja nanti aja sholatnya mah, padahal wudu deui ya. Apa sih kalau kita namanya wudu penuh dengan segala macam yang telah diceritakan. Ketika kita batal, jangan sia-siakan untuk mengambil lagi amal soleh dari wudu tadi. Maksudnya untuk itu. Oh batal deui, ambil wudu deui. So, daripada air mubazir kemana-mana, mending kita pakai wudu. Gitu kan seneng. Nggak wudu, wudu nggak batal-batal itu kan seneng. Ya alhamdulillah nggak keluar dari lubang depan, nggak keluar dari lubang belakang, berarti nggak batal-batal. Terus-terusan kita ada dalam suci. Tapi kalaupun kita ada yang membatalkan seperti tadi nomor 1, maka itu kesempatan kita untuk mengambil lagi wudu, karena di wudu banyak pisan atau banyak sekali amal solehnya. Maksudnya ke situ. Kita itu harus bisa mengolah seperti itu. Ya. Jangan udah batal. Ya udah kan udah batal, sholat kan nanti aja wudu lagi. Jangan, tunggu aja, jangan menunggu waktu yang datang, tapi kita pergunakan waktu yang telah Allah berikan. Apa? Batal, cepet-cepet ngambil wudu lagi. Ya Allah, kan senangnya seperti itu. Maksudnya ngaji teh maksudnya kos gitu tanya. Kan udah yang dulu malah taunya, pokoknya mau sholat wudu, pokoknya mau sholat wudu. Nah sekarang mah belajar. Makanya cek tadi kata saya, masih banyak untuk kemanfaatan kita itu ya. Udah jadi kueh nih supaya manfaat untuk kita. Yaitu udah tahu wudu, ketika batal cepet-cepet wudu lagi. Karena apa? Karena selain kita suci dari hadas kecil, dan kita pun mengambil pahala amal soleh dari wudu kita. Batal lagi, wudu lagi. Apa sih yang diceritakan di atas itu? Ketika asyhadu alla ilaha illallah, doa wudunya. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma jalni, diceritakan hadisnya itu pintu surga yang 8 terbuka ya Allah. Kan senangnya di situ kita teh ya. Cenah geuning teu batal-batal atuh enggak apa-apa teu batal-batal ge, berarti udah alhamdulillah ya. Jarang kentutnya umpamana, jarang kencingnya, mungkin makanan yang masuknya kurang, atau mungkin minuman yang masuknya kurang. Kalau kita makan banyak yang masuknya, jadi banyak yang keluarnya ge. Banyak minuman yang masuknya. Syekh Sultan Hasanuddin ketika dia tanya istrinya ya, pramesurinya, berapa kali kamu dalam sebulan ya mengeluarkan kotoran? Kata istrinya, saya bisanya hanya 1 minggu sekali BAB ya. Diketawain oleh Sultan Hasanuddin ya. Batur mah ngising saminggu sekali itu disengsirikeun ya, diketawain. Karena apa? Berarti masih banyak makanan yang masuk ya. Karena apa? Sultan Hasanuddin sebulan sekali baru BAB ya. Saking apa? Saking perutnya jarang kemasukan makanan, jarang kemasukan atau mantakaina rame wae ge nya gitu. Karena dulunya siapa dulu orangnya, atau gimana dia tarekatnya, atau gimana dia cara ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya rame sampai sekarang ya. Ketika istrinya bisa 1 bulan sekali ya. Oh sudah 1 bulan sekali
Hasanuddin sudah 3 bulan sekali baru BAB. Ya Allah, berarti sedikit. Sama jeung wanya. 3 kali sehari. Ya Allah. Enggak, yang penting mah kita mah sehatnya, kuatnya. Kan itu mah wali, beda deuinya. Cuma imbangannya seperti itu. Jadi kalau kita bilang sekarang pusing, susahnya, dibilang susah, kenapa tiap hari masih bolak-balik ke kamar kecil? Berarti bukan susah itu, masih banyak makanan yang masuk. Kalau bilang susah, seminggu sekali baru BAB, baru percaya itu susahnya, nggak ketemu apa-apa. Ini mah di lockdownnya, atau PSBB sama kan, tetap aja ke kamar kecil, nggak bisa kita PSBB, nggak bisa kita lockdown. Sok belajar melockdown ke kamar kecil, minimal sehari sekali, nanti 2 hari sekali. Tapi yang masuknya jangan banyak-banyak. Kalau keluarnya jarang, yang masuknya banyak, malah berabe itu mah urusannya. Ke rumah sakit deh, karena kembung. Betul mah karena itu, karena yang masuknya jarang. Ya Allah, belajar kita. Jadi gitu, wudu ketika batal dengan yang tadi diceritakan nomor 1, maka kita cepat-cepat ambil wudu lagi. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam wudu banyak faidah dan banyak amal solehnya. Jadi bukan putus langsung, udah ini nanti aja nunggu sholat. Wasaniha jawalul akdi, dan yang keduanya yang membatalkan wudu. Yang kedua yang membatalkan wudu zawalul akli, ilangnya akalnya. Ilangnya akal, tamyizu, ilangnya kepintaran, ilangnya pemikiran, hilang pemikiran, itu jadi batal wudu nomor 2. Baru dengan apa hilang akalnya itu? Bisa karena mabuk, ya. Mabuk minuman atau mabuk apa, pokoknya yang namanya mabuk sehingga menghilangkan akal, sehingga menghilangkan kesadarannya, batal wudunya. Auzununin, atau karena gila. Jelas orang gila itu kesadarannya hilang, kepinteran akalnya pun hilang, batal dengan gila. Au igmain, atau orang yang ayan ya. Celeng seperti itu, atau setip ya, sama. Au naumin, atau dengan tidurnya. Tidur sama, tidur jadi sebab hilangnya akal. Tidur jadi sebab hilangnya akal, hilangnya pemikiran, dan hilangnya kesadaran. Hilang kesadaran dengan tidur, berarti tidur batal wudunya. Li khabari sahih, karena ada cerita atau ada hadis yang sahih ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman nama fal yatawaddo, siapa orang yang tidur maka dia harus berwudu. Itu hadisnya ya. Tidur harus berwudu, itu hadisnya. Lalu hadis ini siapa yang menceritakannya? Ya ahli hadis. Lalu tujuan dan muradnya hadis itu siapa yang bisa? Tidak ada satupun umat yang bisa menjabarkan atau memberikan murad maksud daripada hadis tersebut kecuali para mujtahid mutlak. Dari Imam Malik, atau Imam Hanafi, atau Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Baru mereka bisa menerjemahkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dimuradannya seperti itu ya. Bahwa hadis tersebut dimuradan dengan apa? Yaitu ketika orang tidur, bangun tidur, maka harus wudu. Lalu yang tadi dengan mabok, yang tadi dengan gila, yang tadi dengan ayan atau celeng atau segala macam yang kayak gitu, penyakit setip itu ya, itu namanya kias. Kiasnya dikiaskan ke tidur tadi. Dan kiasnya itu adalah kias uluwi, atau kias yang bangsa apa sih kalau kita mah uluwi itu ya, sejajar, pas gitunya. Karena sama-sama hilang akalnya,
hilang akal dengan mabuk, hilang akal dengan gila, hilang akal dengan ayan, ya, dan hilang akal dengan tidur. Hadisnya adalah tidur. Tapi kenapa disebut mabuk juga masuk, gila juga masuk, dan juga ayan juga masuk? Itu namanya dikiaskan. Jadi yang bisa mentafsirkan adalah para ulama mujtahid mutlak. Dari Imam Syafi'i, kita itu Imam Syafi'i, ya, yang berguru pada Imam Malik. Ya Allah, ya. Kalau cerita tentang kudrat Allah atau takdir Allah, ya, mereka berdua itu punya argumen masing-masing, walaupun guru dengan murid, ya. Tapi bukan argumen yang menjurus kepada kekerasan atau ketidakjujuran. Itu sama-sama karena punya dalil. Dari Al-Quran punya dalil. Hujah maksudnya. Imam Maliki tetap bersikeras. Kudrat Allah itu kita nggak usah kemana-mana, pasti datang. Ya. Nggak usah dicari. Nggak usah ikhtiar. Ya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa harus mencari, harus dijemput, harus diikhtiarkan, ya. Dua-duanya sama, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dua-duanya sama. Imam Syafi'i dengan pendapatnya tetap harus mencari, harus ikhtiar. Imam Maliki tidak, kalau Allah sudah mentakdirkan harus ada. Imam Malik sama argumennya dan sama hujah-hujahnya. Akhirnya suatu hari keluarlah Imam Syafi'i dari pondoknya, gurunya Imam Maliki, dan dia berjalan. Pas sekitar jauh dari pondoknya ada orang yang lagi kurang mengajulan korma teh, ya, lagi ngambilin buah korma, ya. Imam Syafi'i bertanya, "Pak, boleh saya membantu Bapak untuk ngambilin korma?" "Boleh." Bantuan Imam Syafi'i, ya. Setelah selesai, korma pun dikemas. Akhirnya si orang yang punya korma tersebut membagi sedikit atau memberi bagian kepada Imam Syafi'i. Senang kan Imam Syafi'i? Kata saya juga harus ikhtiar, harus ada jalan, harus ada sabab, baru dapat rezeki. Ini kan godot Allah. Jadi harus bantu orang dulu, ngambilin korma, baru dapat korma. Dengan senangnya itu, dengan argumen atau dengan prinsipnya yang menang itu, ya, dengan saking senangnya Imam Syafi'i akhirnya apa? Dia mau ngasih kepada gurunya Imam Malik, ya. Bagi dua, datang ke gurunya Imam Malik, ya. Senang kan dia? Menang artinya, ya. Prinsipnya dikasih Imam Malik korma yang hasil dia ikhtiar membantu orangnya. Tuh, kata saya juga tetap harus ada ikhtiar dan tetap harus ada sabab dan jalan, ya. Imam Malik hanya ketawa aja. Itu iya. Ini kan buktinya saya dapat korma dari mana? Bukan duduk di sini, tapi saya jalan, ada orang ngambilin korma, saya bantuin ngambilin korma, dan akhirnya saya dapat bagian ini. Ini yang saya kasih kepada Tuhannya. Kata Imam Malik, saya juga menang. Karena apa? Dengan duduk saja Allah mentakdirkan, saya pun kan dapat korma. Akhirnya dua-duanya menang dan dua-duanya memang dengan argumennya dan dengan dalilnya masing-masing. Jadi kalau Allah udah mengodratkan, itu gak usah, ya. Tapi dengan keyakinan loh, ya. Dengan keyakinan. Dan juga kalaupun ada ikhtiar, memang Allah mengharuskan kita ikhtiar. Tapi nggak sedikit kan orang yang hanya duduk, tapi Allah memberikan keberkahan dan fadilah yang luar biasa. Itu mungkin udah takdirnya Allah. Tapi ada orang yang masih ikhtiar, masih susah. Itu mungkin juga takdirnya Allah, ya. Jadi kalau Allah sudah membuka keran, ya. Apa sih yang sering kita baca tiap habis salat teh? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata. Kalau Allah sudah berkehendak dibuka, akan dibuka ngocor terus. Walaupun orang tersebut diam, walaupun orang tersebut nggak kemana-mana, tapi akan ditutup oleh Allah serapat-rapatnya. Kalaupun orang itu berusaha dan berikhtiar. Jadi kudrat dan iradah Allah tetap itu adalah untuk kita percayai adanya. Yakin itu aja, ya. Yang tadi, ya. Jadi
didalilan ku hadis Rasul bahwa hilang akal dengan sabab mabuk, sabab gila, dan sababnya ayan cegak tidur itu membatalkan puasa. Ya, dalilnya hadis yang tadi. Kalau suatu hukum sudah didalilan oleh hadisnya, maka itu tidak boleh ditanya sebab dan tidak boleh ditanya ilatnya. Kunaon sih? Tidak usah ditanya kunaonnya. Ya, jalankan baik. Karena kalau sudah hukum dipasti atau didalilan dengan hadis atau dengan Al-Quran, itu sudah pakum. Cek urang mah sudah, gak usah ditanya dalilnya, dalilnya elatnya, gak usah ditanya sababnya. Kunaon sih urang teh sababnya kudu sholat wae tiap 5 waktu teh, jangan ditanya, itu udah ada di Al-Qur'annya ya. Jadi nggak usah, kalau sudah ada nas di Al-Qur'an atau di dalilan nas Nabi, hadis Rasul teh nggak usah ditanya la ilalah, tong ditanya elatna ya, tong ditanya sababna. Oh, sepenting tin banyak. Mudah-mudahan emang patna we gitunya. Sok kita sama-sama ya. Yang tadi yang membatalkan wudu, kita pun sama punya amal, punya hati, punya segala macam kerjaan kita, jangan sampai batal dengan yang namanya tadi ya ria atau ujub, ataupun ditanam di hati kita ada syirik atau hasud ya. Itu harus dihilangkan biar lapang kita, biar mulus kita. Dengan apa tadi? Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikasih Allah, dikasih taufik dan hidayah Allah, orang-orang yang punya hati ikhlas. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tungjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballiguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma gfir lana junubana li wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taqabbal wa usil sawaba maqaranahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma stakbarna wa ma shalaina ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ususan ila ruhi almarhum almazkur wa ila ruhi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa kholatina wa banatina wa auladina wa masaykhina wa masaykhi masaykhina wa ustadina wa ustajatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wa ridho ala ahlil kubur mazkur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zal kuburahum wa kuburahunna riyadan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburahunna hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka nafsal mutmainah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Allahumma sabbitna bil iman wal islam wa ahyina bil iman wal islam wa amitna ma'al iman wal islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah yang bisa disampaikan. Sekarang lagi kepada semuanya mohon maaf apabila penyampaian atau kekurangan atau kealpaan atau yang lainnya itu hanya kesalahan dan kebodohan saya dan juga yang lurusnya dari agama. Marilah kita sama-sama untuk menjalankannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.